Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya anak soleh dan soleha? Oke, minggu kemarin kita membahas mengenai materi struktur fungsi jaringan tumbuhan. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai sistem pencernaan manusia. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Semoga materi yang Ibu sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kalian semua dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi sistem pencernaan manusia, nanti kita akan membahas sesuai dengan kompetensi dasar. Yang pertama 3.5, menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. 4.5, menyajikan hasil penyelidikan tentang pencernaan mekanis dan kimiawi. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu menyebutkan jenis-jenis bahan makanan. Siswa dapat menyebutkan kandungan bahan makanan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menjelaskan fungsi dari bahan makanan. Yang keempat, menyebutkan organ-organ dalam sistem pencernaan manusia. Yang kelima, menjelaskan fungsi-fungsi organ pencernaan. 6. Menjelaskan proses pencernaan dalam tubuh manusia. 7. Menganalisis kandungan bahan makanan melalui uji bahan makanan. Dan yang terakhir, menjelaskan kelainan dalam sistem pencernaan. Oke, secara garis besar, materi sistem pencernaan yang akan disampaikan nanti itu ada beberapa subbab meliputi tentang nutrisi atau bahan makanan, struktur dan fungsi sistem pencernaan manusia, gangguan sistem pencernaan manusia, dan upaya menjaga sistem pencernaan manusia. Oke, sekalian, sekarang amati gambar yang disediakan di slide berikut ini. Kalau kalian perhatikan, di situ ada beberapa jenis makanan. Ada buah-buahan, ada lauk, ada sayur. Nah, menurut kalian dari gambar di situ termasuk dalam kategori menu seimbang atau bukan? Oke, bagaimana menurut kalian? Nah, ternyata dari gambar tersebut belum termasuk kategori menu seimbang. Karena apa? Menu seimbang itu berarti dia mengandung karbohidrat atau kita menyebutnya sebagai 4 sehat 5 sempurna. Nah, jadi kita akan bahas yang pertama yaitu jenis-jenis bahan makanan. Ada apa saja? Ada karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Kita bahas yang pertama karbohidrat. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh. 1 gram karbohidrat itu setara dengan 4 kilokalori atau sekitar 16,8 kJ. Pada saat proses pencernaan, karbohidrat itu dipecah menjadi gula sederhana, kemudian diserap oleh tubuh. Karbohidrat disimpan dalam bentuk lemak dan glikogen. Kekurangan karbohidrat menyebabkan badan lemak, kurus, semangat kerja atau belajar menurun, daya tahan tubuh berkurang. Dari mana sumber karbohidrat tersebut? Kalian bisa mengambil karbohidrat dari beberapa sumber, diantaranya beras, jagung, gandum, kentang, umbi-umbian, buah-buahan, dan madu. Yang berikutnya lemak. Lemak berfungsi sebagai cadangan energi dan pelarut vitamin A, D, E, dan K. 1 gram lemak setara dengan 9 kilokalori energi atau setara dengan 38 kJ. Lemak disimpan di jaringan bawah kulit. Lemak terdiri dari 2 sumber, yaitu hewan dan tumbuhan. Hewan ini berarti termasuk kategori lemak hewani. Contohnya lemak daging, mentega, susu, minyak ikan. Sedangkan tumbuhan itu lemak nabati,
sambal kelapa, kemiri, kacang-kacangan, dan avocado. Berikutnya protein. Protein berfungsi sebagai komponen struktural atau fungsional dan fungsional. Dalam hal ini fungsi struktural yaitu sebagai pembangun tubuh dan pengganti sel-sel yang rusak. Sedangkan fungsi fungsionalnya yaitu komponen proses biokimia sel, hormon, dan enzim. Pada saat proses pencernaan, protein akan dipecah menjadi pepton. Ini oleh enzim pepsin di lambung. Menjadi asam amino oleh enzim tripsin di dalam usus halus, baru kemudian diserap oleh tubuh. Sumber protein dibedakan menjadi dua, hewan atau kita sebut sebagai protein hewani dari daging, ikan, telur, keju, dan tumbuhan atau kita sebut sebagai protein nabati, ada kedelai, kacang-kacangan. Nah, bagaimana energinya? 1 gram protein itu setara dengan 17 kJ. Saat kalian kekurangan protein, itu akan menyebabkan penyakit busung lapar. Berikutnya vitamin. Vitamin berfungsi komponen organik enzim atau yang disebut sebagai koenzim. Vitamin larut dalam lemak yaitu vitamin A, D, E, dan K. Selain itu, yaitu vitamin yang larut dalam air yaitu vitamin B dan C. Saat tubuh kita kekurangan vitamin akan menyebabkan penyakit avitaminasi. Berikutnya garam mineral. Garam mineral dibutuhkan baik secara sendiri-sendiri ataupun kelompok. Garam mineral mempunyai peranan tertentu di dalam tubuh. Nah, sekarang kita akan bahas beberapa macam-macam vitamin. Ada vitamin A, B, C, D, E, dan K. Oke, biar ringkaskan di sini dalam tabel. Vitamin A kita sudah paham. Vitamin A berfungsi untuk menjaga kesehatan mata, meningkatkan kekebalan tubuh. Kalian bisa memperoleh vitamin A dari susu, telur, hati, buah-buahan yang berwarna seperti contohnya tomat, terus sayuran yang berwarna oranye, wortel, ubi jalar, labu. Nah, vitamin B yaitu berfungsi mengatur fungsi tubuh, membantu menghasilkan sel darah merah. Sumbernya telur, susu, sayuran daun hijau, kacang. Vitamin C berfungsi membentuk kolagen, membantu kesehatan jaringan tubuh, membantu melawan infeksi. Sumbernya kalian bisa peroleh dari buah jeruk, stroberi, jambu biji, cabai, tomat, brokoli, dan bayam. Vitamin D yaitu menguatkan tulang dan gigi serta pertumbuhan tulang. Sumbernya bisa kalian peroleh dari susu kedelai, dari buah jeruk. Sedangkan vitamin E yaitu sebagai antioksidan dan membantu melindungi sel dari kerusakan. Minyak sayur, kacang-kacangan, alpukat, gandum, biji-bijian. Yang terakhir vitamin K membantu proses pembekuan darah. Kalian peroleh dari susu, umbi-umbian, telur, sayuran hijau. Nah, ini beberapa mineral dan sumber serta fungsinya. Oke, kita akan lanjutkan ya. Yang berikutnya air. Nah, di dalam tubuh air itu mempunyai peranan penting karena sekitar 55% berat badan orang dewasa itu terdiri dari cairan. Berfungsi sebagai katalisator berbagai reaksi biologis dalam sel dan sebagai pelarut zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Nah, itu untuk air. Oke, sampai sini masih bisa diikuti ya. Kita akan lanjutkan. Sistem pencernaan manusia akan terbagi menjadi dua, ada kelenjar pencernaan dan ada saluran pencernaan. Saluran pencernaan yaitu saluran yang dilalui bahan makanan. Kita mulai dari paling awal yaitu saat kita makan, mulut, kemudian masuk ke dalam kerongkongan, kemudian masuk ke dalam lambung, masuk ke dalam usus halus, ke dalam usus besar, yang terakhir anus. Nah, kelenjar pencernaan itu apa? Yaitu organ yang mengeluarkan enzim untuk mencerna makanan. Terdapat di rongga mulut, lambung, usus halus, pankreas, dan hati. Mekanisme pencernaan dibedakan menjadi dua. Ada pencernaan mekanis, yaitu pencernaan atau proses pemecahan atau penghancuran makanan secara fisik
Sedangkan pencernaan kimiawi yaitu proses pemecahan makanan dari molekul-molekul kompleks menjadi molekul-molekul yang sederhana dengan panduan getah pencernaan atau enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan. Organ pencernaan kita akan mulai dari yang pertama, mulut. Di dalam mulut ada gigi, lidah, dan kelenjar air liur atau saliva. Gigi akan terjadi mekanisme pencernaan secara mekanis. Terbentuk dari tulang gigi dentin. Gigi manusia terbagi menjadi 3 macam, yaitu ada gigi seri yang berfungsi memotong makanan, gigi taring yang berfungsi untuk mengoyak makanan, dan yang ketiga gigi geraham berfungsi untuk mengunyah makanan. Yang berikutnya organ pencernaan. Setelah masuk ke mulut, ini kalian perhatikan mulut ada gigi, lidah, dan kelenjar liur. Nah, bagaimana susunan gigi pada anak-anak dan gigi dewasa? Kalian perhatikan perbedaannya yaitu geraham belakang. Khusus untuk anak-anak, gigi geraham belakang belum ada. Nanti akan muncul saat kalian sudah dewasa. Rumusnya di sini 2-1-2 untuk anak-anak, untuk dewasa 3-2-1-2. Nah, selain terjadi pencernaan secara mekanik di dalam mulut, itu terjadi pencernaan kimiawi. Karena apa? Terjadi pencernaan yang dibantu oleh enzim. Enzim apa yang di dalam mulut? Yaitu enzim betialin atau amilase yang berfungsi mengubah amilon menjadi maltosa. Nah, inilah yang menjadikan saat kita makan, saat kita mengunyah, semakin lama kita mengunyah, makanan itu akan terasa manis. Nah, di sini berarti terjadi yang namanya pencernaan kimiawi. Lidah berfungsi sebagai menempatkan makanan di antara gigi yang mengatur letak makanan. Nah, setelah masuk di dalam rongga mulut, kita akan masuk yang berikutnya adalah faring. Faring merupakan saluran memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai permukaan kerongkongan. Di dalam faring ada yang disebut sebagai katup epiglottis, yaitu menutup ujung saluran pernafasan. Jadi epiglottis di sini ini berfungsi untuk menghalangi makanan masuk ke dalam rongga pencernaan atau ke dalam tenggorokan. Yang berikutnya esofagus. Esofagus yaitu berbentuk lurus dan berdinding tebal. Jadi saat otot kerongkongan berkontraksi, ini akan mendorong makanan atau bolus itu ke dalam lambung. Dan di dalam esofagus ini akan terjadi yang namanya garas peristaltik, garas menemas-nemas makanan. Yang berikutnya lambung. Otot lambung itu akan berkontraksi, memecah secara mekanis. Nah, di dalam lambung terjadi pencernaan secara kimiawi, yaitu oleh enzim HCl atau asam hidroksida yang berfungsi membunuh kuman-kuman dan mengaktifkan pepsin. Yang kedua, enzim pepsin yaitu mengubah protein menjadi pepton. Yang ketiga, enzim renin mengendapkan protein susu. Nah, setelah berlangsung pencernaan kimiawi di dalam lambung, nanti bolus menjadi berwarna kekuningan atau yang disebut sebagai kimus. Kimus akan sedikit demi sedikit masuk ke dalam usus halus. Nah, usus halus itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama duodenum, kedua jejunum, yang ketiga ileum. Di dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi. Ada 3 enzim di dalam usus halus. Yang pertama amilase, berfungsi memecah amilon menjadi maltosa. Kedua tripsin, berfungsi memecah pepton menjadi asam amino. Ketiga lipase, memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Di dalam lambung di dalam usus terdapat gentah empedu yang berfungsi mengemulsikan lemak sehingga mudah dicerna oleh enzim. Nah,
Di dalam lambung akan terjadi penyerapan sari-sari makanan. Oke, ini ya struktur Villi pada usus halus. Yang berikutnya usus besar. Usus besar berfungsi sebagai penyerapan air atau di sini mengatur kadar air pada sisa makanan. Dan di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli yang berfungsi membantu proses pembusukan sisa-sisa makanan. Nah, sisa makanan atau gas yang berbau atau yang disebut feses itu nanti akan disimpan di ujung usus besar atau yang disebut sebagai rektum, yang kemudian akan dikeluarkan melalui anus. Nah, proses pencernaannya bagaimana? Tadi kita ulangi dari mulut masuk ke dalam kerongkongan, masuk ke dalam lambung masuk ke dalam usus halus, kemudian usus besar, dan terakhir anus. Nah, bagaimana untuk proses maksudnya bagaimana kalau kalian di rumah pengen tahu nih, ini yang mengandung karbohidrat mana, lemak mana? Nah, ada beberapa percobaan untuk menguji bahan makanan. Yang paling pertama yaitu amilum. Kalian bisa menggunakan larutan lugol atau kalium iodin atau larutan yang digunakan untuk mengobati luka. Nah, saat kalian teteskan pada bahan makanan dan ternyata yang tadinya larutan itu berwarna kuning oranye berubah menjadi biru tua, berarti bahan makanan tersebut mengandung amilum. Yang kedua, uji glukosa. Kalian bisa gunakan larutan genetik atau vitamin A dan B. Saat diteteskan pada makanan berubah warna menjadi biru kehijauan atau kuning sampai merah bata, berarti makanan tersebut mengandung glukosa. Nah, untuk protein, kalian bisa menggunakan larutan bioret. Saat dia dicampur dengan suatu makanan dan menghasilkan warna merah muda sampai ungu, berarti bahan makanan tersebut mengandung protein. Kalau lemak nih paling gampang, kalian bisa gunakan kertas atau tisu. Saat kertas atau tisu menjadi transparan, berarti mengandung lemak. Nah, beberapa penyakit gangguan pada sistem pencernaan, di antaranya ada MAH. Ini karena sering telat makan, sering makan pedas, sering makan kecut. Itu biasanya akan timbul namanya penyakit MAH. Muntaber, muntah dan darah secara terus menerus. Yang ketiga, apendik atau yang dikenal dengan usus peradangan usus buntu, asam urat, diare, kolik usus, konstipasi. Konstipasi ini adalah susah buang air besar, jadi kayak kurang serat. Kita konsumsi makanan kurang serat, kurang buah-buahan. Terus ada lagi hiperkolesterolemia dan masih banyak yang lainnya mengenai penyakit atau gangguan pada sistem pencernaan. Oke, sampai sini kira-kira masih bisa diikuti ya. Nah, silakan kalian pelajari lebih lanjut di beberapa sumber materi yang kalian ada dari buku cetak maupun ringkasan materi. Oke, terima kasih. Kita akan ketemu di materi selanjutnya, yaitu zat adiktif dan adiktif. Terima kasih, tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.